Nah, ini saya ambil contoh soal dari soal yang kemarin kita bahas juga. Kemarin terakhir kita membahas nomor 8 dan 10 tentang daerah asal. Nah, untuk yang daerah hasil di sini ada di nomor 9 yang kita lewati kemarin. Karena pertanyaannya berbeda. Untuk nomor 9 kita ditanya, disuruh menentukan daerah hasil dari fungsi berikut. Oke, di sini ada 5 buah fungsi berbeda. Nah, kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 9A. Nah, untuk nomor 9A, di sini ada fungsinya berupa fx yang sama dengan x plus 5. Nah, sesuai prosesnya tadi, langkah awal kita itu harus mencari domainnya terlebih dahulu atau daerah asalnya terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya seperti ini, daerah asalnya itu apa sih kalau secara syaratnya? Nah, kalau daerah asalnya atau domain F-nya, dia X anggota bilangan real karena tidak ada akar dan tidak ada pecahan. Ini dari materi yang sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan daerah asal, baru kita rubah dari daerah asal tersebut menjadi fungsi fx-nya. Kebetulan fungsinya di sini x plus 5. Sedangkan daerah asalnya tadi baru x nih. Supaya menjadi x plus 5 bagaimana? Cukup kita tambah 5 di kedua buah ruasnya. Nah, yang ruas kiri jadi x plus 5, yang ruas kanan apa? Kalau ada suatu bilangan real, kita tambah dengan 5. Berarti dia tetap bilangan real biasa. Karena apa? Cuman kita geser saja, ditambah saja. Suatu bilangan ditambah 5 cuma digeser, dan itu masih keseluruhan x bilangan real. Nah, ini kan dia udah dalam bentuk fx tuh. Nah, maka kita udah mendapatkan range dari f-nya. Dia akan berupa fx anggota bilangan real. Nah, nanti yang agak susah dikit, di yang B-nya. Kita mulai naik ke tingkatan yang lebih susah dikit. Di situ ada suatu gx yang sama dengan 4x kuadrat ditambah 1. Nah, sama seperti tadi, langkah awalnya kita cari domainnya terlebih dahulu. Domainnya kebetulan sama, karena tidak ada akar dan tidak ada pecahan. Cuman bedanya di prosesnya. Untuk membentuk fungsi yang ada di sini, dia itu x-nya diapain dulu? Karena ada 4x kuadrat plus 1, yang pertama kita lakukan, kita kuadratkan dulu x-nya. Nah, yang jadi masalah nggak seperti tadi kan ditambah 5, cukup digeser saja. Kalau ada suatu bilangan real dikuadratkan, dia memiliki akibat. Akibatnya apa? Karena dikuadratkan, nanti bilangan realnya itu nggak keseluruhan lagi yang jadi hasil, tapi dia cuman yang lebih besar dari sama dengan 0. Karena bilangan kuadrat tidak mungkin negatif. Nah, setelah kita kuadratkan, diapain lagi tuh? Dikali dengan 4. Kalau dikali dengan 4, tandanya tetap 0 dikali dengan 4 tetap 0. Kenapa tandanya tetap? Karena 4 bilangan positif. Kalau dikali negatif, berarti tandanya berubah. Nah, lalu kita tambah dengan 1 di kedua ruas, karena di situ 4x kuadrat plus 1 fungsinya. Nah, ini kan udah jadi fungsi gx-nya. Karena udah jadi fungsi gx-nya, maka di situ range dari g-nya sudah kita dapatkan, yaitu gx yang lebih besar sama dengan 1. Nah, itu untuk yang B. Sekarang ke yang C. Nah, ini makin susah lagi. Di situ ada suatu fungsinya kx yang sama dengan, dia ada akar dari 4 min x kuadrat. Kenapa lebih susah dikit? Karena di situ kita harus mencari domainnya terlebih dahulu. Berbeda dengan tadi yang domainnya nggak ada akar, nggak ada pecahan. Sedangkan sekarang ada akar, ada pecahan. Sorry, ada akarnya di sini. Berarti syaratnya apa sih kalau mau mencari domain? Yang di dalam akarnya harus positif. Kita selesaikan dulu. Ternyata kita mendapatkan di situ akar-akarnya ada 2 dan min 2. Lalu kalau kita pakai garis bilangan, kita akan mendapatkan ketika kita cek 0, positif, negatif, negatif. Yang dicari yang lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang tengah. Nah, kita baru dapat tuh domainnya. Belum ke range-nya ya. Domain dari fungsi K tersebut, X-nya sekarang di antara min 2 sampai 2. Nah, setelah kita mendapatkan domain, baru tuh kita bentuk ke dalam fungsi Kx yang ada di sini.
Prosesnya seperti apa? Kita pelan-pelan seperti tadi. X-nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau kita punya angka di antara min 2 sampai 2, kalau dikuadratkan hasilnya apa sih? Hasilnya nanti akan positif, tapi kurang dari 4. Kenapa? Karena nggak mungkin jadi lebih dari 4. Karena untuk menjadi lebih dari 4, maka X-nya itu harus di atas 2 ya. Atau X-nya kurang dari min 2. Misal X-nya 3 atau X-nya min 3, nah itu baru di atasnya 4. Nah, tapi karena di sini pembatasnya min 2 dan 2, maka pembatas atasnya itu adalah 4. Karena nggak mungkin lebih dari itu. Sudah jadi X kuadrat. Lalu kita ada pengali negatif di depan X kuadratnya. Ya udah kita kali negatif. Kalau kali negatif kan tandanya berubah. Atau bisa kita tukar tempat. Ini sama saja dengan merubah tanda ya. Lalu kita tambah dengan 4. Min 4 tambah 4 jadinya 0. 0 tambah 4 jadinya 4. Baru kita dikasih akar. Yang mana kalau kita akarkan, kita punya angka di antara 0 sampai 4. Kalau diakarin berarti dia ada di antara 0 sampai 2. Nah, ini kan udah jadi tuh fungsi Kx-nya yang mau kita cari tadi. Nah, berarti ini udah jadi range dari fungsi K tersebut, yaitu suatu Kx yang ada di antara 0 sampai 2. Nah, itu untuk yang range dari suatu fungsi Kx yang kita punya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D-nya. Nah, untuk yang D, ini kasus istimewa. Kenapa saya bilang kasus istimewa? Karena di situ ada suatu fungsi Hx yang berupa pecahan. Dan di atasnya itu berupa konstanta. Nah, kalau kita lihat di sini, dia masuk ke dalam kasus yang ada di sini. Karena di atasnya konstanta yang nggak 0, tapi 1 di situ. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, tadi bisa langsung ya, tanpa perlu kita proses pelan-pelan seperti tadi, kita bisa langsung simpulkan range dari H-nya berupa Hx yang tidak sama dengan 0. Nah, itu untuk yang D. Nah, ada pertanyaan nih kadang, bagaimana kalau ternyata yang atasnya nggak konstanta, misal suatu fungsi juga. Nah, kalau yang di atasnya suatu fungsi, berarti tidak masuk ke dalam kasus khusus ini. Terus cara mencari range-nya bagaimana? Nah, ini saya buat soal tersendiri ya. Misal, saya punya soal yang lain berupa X plus 2 dibagi dengan X min 1, seperti ini. Nah, ini kan pecahan juga, tapi yang atasnya bukan konstanta. Kalau bukan konstanta kan nggak bisa pakai yang tadi. Terus cara mencari range-nya bagaimana? Nah, ini nggak bisa kayak tadi langsung nggak sama dengan 0, karena sebenarnya masih bisa jadi 0 kalau X-nya tepat min 2 ya. Karena kalau min 2 kan yang atasnya jadi 0 tuh. Nah, kalau kita punya kasus seperti ini, kita harus rubah terlebih dahulu atau kita manipulasi terlebih dahulu supaya kita akan membentuk kasus khusus tadi. Dalam hal ini, biar yang atasnya jadi konstanta dulu. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya, kita manipulasi pembilangnya supaya mirip dengan penyebut. Contoh yang atas nih, X plus 2. Kita bisa manipulasi jadi X min 1 ditambah 3. X min 1 tambah 3 sama saja dengan X plus 2. Tujuannya apa? Supaya X min 1 yang ada di sini bisa kecoret. Jadi 1. Nah, tinggal ditambah 3 per X min 1. Nah, udah jadi nih ada konstanta per fungsi. Berarti kita bisa pakai tuh kasus khusus tadi. Kita mulai dari situ, yang tadi nggak mungkin sama dengan 0. Nah, tapi fungsi tadi kan ada penambah 1 di depan, ya udah tinggal kita tambah 1 di depannya. Berarti yang ruas kanan juga harus ditambah 1 supaya adil. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, berarti kan di situ udah jadi fungsi Kx. Artinya karena sudah menjadi fungsi Kx, berarti itu udah menjadi range dari fungsi K-nya. Nah, itu untuk yang kasus pecahan. Nah, sementara untuk sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanya?